Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan malformasi sistem saraf pusat. Nanti akan dibagi menjadi dua sesi, yaitu yang pertama sesi hidrosefalus dan yang kedua adalah sesi spina bifida. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, kita akan mengetahui terlebih dahulu learning objektif dari pembelajaran ini seperti apa. Jadi yang pertama ada tujuan umum. Tujuan umum adalah mahasiswa mampu menjelaskan terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan malformasi sistem saraf pusat, yaitu hidrosefalus dan spina bifida. Kemudian untuk tujuan khususnya ada 4, yaitu yang pertama adalah menjelaskan konsep terkait hidrosefalus, kemudian menjelaskan konsep terkait dengan spina bifida, kemudian tujuan yang ketiga adalah mampu menjelaskan terkait dengan asuhan keperawatan pada pasien dengan hidrosefalus, dan yang selanjutnya yaitu mampu menjelaskan asuhan keperawatan pada pasien dengan spina bifida. Seperti yang tadi saya sampaikan di depan bahwa untuk yang video pertama ini kita akan sedikit belajar terkait dengan hidrosefalus. Ya, kita lihat dari gambar ini, coba dilihat ya, amati gambar. Jadi gambar yang atas itu adalah gambar pasien dengan hidrosefalus. Ya, kepalanya membesar seperti ini. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3. Mungkin teman-teman mahasiswa sudah pernah melihat pasien yang nyata di lapangan, pasien-pasien dengan kondisi seperti ini, atau pernah melihat mungkin tetangganya atau pernah lihat di TV ya, pasien-pasien dengan hidrosefalus. Nanti kita akan belajar terkait dengan bagaimana konsep pasien ini dan asuhan keperawatan pada pasien seperti ini seperti apa. Yang di bawah ini kita melihat ini adalah pasien dengan spina bifida. Kita tidak akan membahasnya pada video yang pertama ini, dan kita akan membahas pada video yang kedua nanti. Tapi pada dasarnya kita nanti akan belajar terkait dengan spina bifida juga. Oke, kita masuk ke yang pertama, itu hidrosefalus. Hidrosefalus itu apa? Jadi hidrosefalus adalah kelainan patologis otak yang mengakibatkan bertambahnya cairan cerebrospinal dengan atau pernah dengan tekanan intrakranial yang meninggi, sehingga terdapat pelebaran ventrikel sebagai akibat ketidakseimbangan antara produksi dan absorpsi cairan cerebrospinal. Yang dikatakan hidrosefalus minimal ada 3 hal ini ya. Jadi bertambahnya cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinalis mahasiswa mungkin sudah tahu. Jadi kuliah-kuliah sebelumnya adalah cairan yang ada di otak ya. Kemudian itu yang menahan goncangan, infeksi dan sebagainya. Kemudian kondisi yang kedua adalah dengan atau pernah mengalami tekanan intrakranial yang meninggi. Jadi kalau tidak ada tekanan intrakranial yang meninggi, itu belum bisa disebut sebagai hidrosefalus ya. Kemudian 1, 2, yang ketiga adalah pelebaran ventrikel. Ada pelebaran ventrikel. Pelebaran ventrikel seperti dilihat di sini, ini adalah gambar ventrikel ya. Ya, pada pasien yang normal itu bentuknya seperti ini ya. Gambar pada pasien dengan hidrosefalus itu akan mengalami pelebaran, seperti ini gitu. Ini pada pasien normal. Di pasien dengan hidrosefalus ini ada peningkatan tekanan intrakranial, kemudian pelebaran ventrikel dan bertambahnya cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinalnya bertambah, yang biru-biru ini cairan cerebrospinal seperti itu. Ada 3 batasan ini yang dikatakan hidrosefalus, yaitu bertambah cairan cerebrospinal dengan atau pernah dengan tekanan intrakranial yang meninggi, dan 1 adalah pelebaran ventrikel. Ini sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara produksi dan absorpsi cairan cerebrospinal yang tidak seimbang. Nah, tadi sudah kita membahas sedikit terkait dengan cairan cerebrospinal. Cairan cerebrospinal itu apa? Cairan cerebrospinal adalah cairan yang mengisi sistem ventrikel dan ruang subarachnoid.
sistem ventricle, nanti kita akan melihat sistem ventricle itu ada ventricle apa saja di dalam kepala kita ya. Kemudian di ruang subarachnoid yang bertujuan melindungi otak dari benturan bakteri dan juga berperan sebagai pembersih lingkungan otak. Jumlah cairan cerebrospinal pada orang dewasa itu normalnya 75 sampai 150 ml. Dan produksi cairan cerebrospinal ini kira-kira per menit itu 0,35 ml atau sekitar 500 ml per hari. Jadi jika cairan cerebrospinal normal yang ada di otak kita itu sekitar 75 sampai 150 ml, jika yang dihasilkan selama 24 jam itu 500 ml, di sehari itu terjadi pergantian cairan cerebrospinal sekitar 4 sampai 6 kali dalam sehari, seperti itu. Dan nanti kita melihat ketika ada masalah pada sistem produksi cairan cerebrospinal atau sistem penyerapannya, atau justru ada beberapa sumbatan pada alirannya, mungkin akan menyebabkan cairan tersebut aliran terhenti, sehingga menyebabkan tadi yang kita sebut sebagai hidrosefalus, yaitu ada penumpukan cairan cerebrospinal, kemudian ventrikelnya melebar, dan juga terdapat peningkatan tekanan intrakranial. Nah, ini gambar potongan medial dari kepala ya. Ada beberapa bagian, di sini ada plexus choroideus. Plexus choroideus itu nanti yang menghasilkan cairan cerebrospinal. Kemudian ada ventricle, kemudian ada beberapa foramen itu lubang, foramen antar ventrikuler, kemudian ada foramen magna ya, kemudian ada aqueductus mesencepali atau disebut dengan saluran Sylvius atau aqueductus Sylvi, kemudian ada, dan ini foramen interventrikuler disebut juga foramen Monri ya. Kemudian ada ventrikuler keempat, ada ventrikuler ketiga, itu nanti yang akan berperan pada sistem aliran cairan cerebrospinal atau yang kita sebut sebagai tadi ya, berperan pada proses produksi, proses aliran, dan kemudian pada proses penyerapan cairan cerebrospinal, seperti itu. Nah, ini tadi aliran cairan cerebrospinal yang normal, yaitu dihasilkan oleh plexus choroideus, ventriculus lateralis. Tadi ya sudah saya sampaikan, di plexus choroideus itu tempat dihasilkannya. Kemudian dia akan masuk ke ventriculus lateralis, kemudian akan melewati foramen Monroy, kemudian akan masuk ke ventriculus tertius, kemudian masuk ke melewati aqueductus Sylvi, akan masuk ke ventriculus quartus, melewati foramen Lusca dan foramen Magendie, masuk ke ruang subarachnoid atau spasium arachnoideus ya. Kemudian dari situ akan masuk ke lacuna venosa, lalu masuk ke dalam sirkulasi darah. Aliran dari cairan cerebrospinal seperti itu. Jadi tadi dihasilkan dari plexus choroideus, kemudian masuk ke lateral ventricle, melewati interventricular foramen, masuk ke third ventricle, selanjutnya akan masuk ke ventricle keempat, kemudian melalui aqueductus Sylvi, kemudian lewat foramen Lusca dan foramen Magendie, kemudian masuk ke ruang subarachnoid ya ini, kemudian masuk ke lacuna venosa dan ikut aliran darah, seperti itu alirannya. Nanti di aliran darah tersebut mengikuti aliran darah secara umum, kemudian ke jantung dan sebagainya ya, kemudian cairannya bisa dibuang lewat urin, lewat cairan-cairan tubuh yang tidak terpakai dibuang lewat urin ataupun melalui keringat, seperti itu.
Ini tadi yang sudah kita jelaskan dari awal, lapisan-lapisan otak. Dari atas itu ada kulit, kemudian periosteum, ada tulang, kemudian durameter, arachnoid, dan piameter. Ruangan subarachnoid adalah ruangan yang membatasi antara piameter dan arachnoid. Jadi di sini tadi ada cairan cerebrospinalis, seperti itu. Beberapa penyebab dari hidrosefalus ini ada beberapa hal. Yang pertama, kelainan bawaan atau kongenital, kemudian ada infeksi dan neoplasma, serta ada perdarahan. Untuk kelainan bawaan atau kongenital itu diantaranya ada stenosis atau penyempitan aqueductus sylvi, kemudian ada spina bifida dan ada cranium bifida. Kemudian ada namanya sindrom Arnold-Chiari, ya. Kemudian ada sindrom Dandy-Walker. Kemudian dari kelainan kongenital ini juga ada kista arachnoid dan anomali pembuluh darah. Nah, selanjutnya untuk yang infeksi itu diantaranya infeksi yang berperan dalam proses penyebab dari hidrosefalus itu adalah salah satunya toksoplasmosis. Kemudian ada neoplasma. Neoplasma jembang ini kita ketahui yaitu tumor, ya. Kemudian ada perdarahan sebelum dan sesudah lahir sehingga menimbulkan fibrosis dan sumbatan. Ya. Kalau kita melihat ini klasifikasinya, klasifikasi dilihat dari beberapa hal, yaitu dari gambaran klinis. Gambaran klinis ada hidrosefalus manifest dan hidrosefalus tersembunyi atau okulta, ya. Hidrosefalus manifest itu terlihat bentuk kepalanya membesar seperti tadi yang kita lihat beberapa gambar di depan. Itu kepalanya membesar pada bayi-bayi. Itu biasanya terjadi pada bayi-bayi yang belum menutup antar tulang kepalanya, sehingga ketika terjadi peningkatan tekanan intrakranial, penambahan cairan cerebrospinalis, itu akan volume kepalanya menjadi membesar sehingga terlihat nyata bahwa anak itu mengalami hidrosefalus. Kalau hidrosefalus tersembunyi, yaitu hidrosefalus okulta, ya, itu terlihat dari kepalanya tidak mengalami pembesaran. Biasanya terjadi pada anak-anak yang tulang-tulangnya sudah tersambung dengan sempurna. Nah, pada pasien-pasien ini tidak terlihat pembesaran kepala, tapi biasanya terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Nanti kita akan belajar pada slide-slide selanjutnya tanda-tandanya seperti apa jika terjadi hidrosefalus okulta. Kemudian berdasarkan waktu pembentukan, ada hidrosefalus kongenital dan hidrosefalus aquisita. Hidrosefalus kongenital itu didapat, ya, jadi bisa tadi karena infeksi toksoplasmosis, sehingga ketika di dalam kandungan itu pasien sudah ada kondisi tersebut, kemudian dibawa sampai lahir, gitu. Nah, hidrosefalus aquisita itu didapat seperti yang kita lihat. Kalau lihat dari penyebabnya, hidrosefalus aquisita itu bisa disebabkan karena trauma atau kecelakaan sehingga terjadi tadi fibrosis, sehingga terjadi sumbatan aliran. Kemudian berdasarkan proses terbentuknya itu ada hidrosefalus akut dan hidrosefalus kronik. Kalau akut itu terjadinya dalam jangka waktu dekat dan itu bisa diselesaikan. Misalnya ketika terjadi trauma, kemudian terjadi sumbatan, ketika sumbatan sudah diambil, maka aliran cairan cerebrospinalnya membaik lagi, itu dikatakan hidrosefalus akut. Kalau hidrosefalus kronik itu biasanya penyebabnya adalah bisa pada produksi dari plexus choroideus yang bermasalah, atau bisa karena malformasi beberapa organ. Misalnya tadi pada kasus Dandy-Walker, gitu, ya. Kemudian pada kongenital yang lain itu bisa menyebabkan hidrosefalus kronik, yaitu artinya itu bisa terjadi sepanjang umur anak, gitu. Klasifikasi selanjutnya yaitu berdasarkan sirkulasi cairan cerebrospinal, kita mengenal hidrosefalus communicans dan hidrosefalus non communicans.
Kalau kita sebut hidrosefalus communicans itu jika terjadi obstruksi di sistem arachnoid, yaitu di ruang subarachnoid itu jika terjadi sumbatan maka kita sebut sebagai communicans ya. Kalau hidrosefalus non communicans itu obstruksi yang terjadi di sistem ventrikel. Tadi sistem ventrikel kita lihat ada ventrikel lateralis, ventrikel 3, ventrikel 4 dan sebagainya. Untuk pemeriksaan diagnosis yang bisa kita gunakan sebagai panduan adalah ronsen foto kepala, kemudian ventrikulo ultrasonografi, kemudian CT scan kepala dan MRI. Ini untuk tata laksana medisnya masuk dalam kategori life saving dan life sustaining, yaitu mempertahankan hidup dan menyelamatkan dan mempertahankan hidup. Karena terkait dengan peningkatan tekanan intrakranial. Ada 3 prinsip dari tata laksana medis. Yang pertama adalah mengurangi produksi cairan cerebrospinal dengan merusak plexus choroidalis dan dengan reseksi atau pembedahan, atau dengan obat yang kita sebut zetazolamid, golongan zetazolamid, atau kita paling umum kita sebut sebagai Diamox. Nah, yang kedua, kita memperbaiki hubungan antar tempat produksi cairan cerebrospinal dengan tempat absorpsi, yaitu menghubungkan antara ventrikel dengan subarachnoid. Jadi ini untuk tadi yang saya sampaikan, ketika ada sumbatan itu kita perbaiki hubungan. Yang pertama tadi produksinya berlebihan, dilakukan reseksi atau pembedahan. Yang ketiga yaitu mengeluarkan cairan cerebrospinal ke dalam organ ekstrakranial. Jadi yang ini produksinya tidak diapa-apakan, hanya mengalirkan cairan yang berlebih atau tadi yang mengalami sumbatan penumpukannya dialirkan. Yang biasanya terkenal kita sebut sebagai vipisan atau ventrikuloperitoneal, drainase ventrikuloperitoneal. Itu dari ventrikuler kita pasang selang ke peritoneum sehingga cairannya dialirkan ke peritoneum. Ya. Nah, di sini ada beberapa yang lain juga, itu drainase lombu dari lumbal peritoneal, kemudian ventrikulopleural, drainase ventrikulo ke uretrostomi, dan drainase ke dalam anteriomastoid. Tapi yang saya sampaikan tadi yang paling sering dipakai adalah yang vipisan. Ini gambar vipisan. Jadi tadi yang saya sebutkan ini ada ventrikel, kemudian dipasang kateter masuk ke bagian peritoneum. Nanti dialirkan cairannya dari ventrikel ini ke peritoneum. Ya. Gambarnya seperti ini. Jadi ini ada seperti pencetan gitu ya. Sebagai pencetan seperti ini, ini digunakan untuk jika ada indikasi alirannya kurang lancar seperti itu, bisa kita modifikasi seperti ini. Nah, ini beberapa komplikasi dari pemasangan vipisan, yaitu yang pertama adalah malfungsi vipisan, tidak berfungsi dengan baik vipisannya, ada obstruksi, ada sumbatan, eksudat atau trombosis, kemudian adanya kegawatan terkait dengan peningkatan tekanan intrakranial, kemudian penurunan status neurologis, ya, kemudian peningkatan tekanan intrakranial atau penurunan status neurologis ini bisa terjadi ketika tadi terjadi obstruksi atau eksudat atau trombosis sehingga menghalangi aliran cairan cerebrospinalnya sehingga menumpuk, tetap terjadi tekanan intrakranial. Kemudian infeksi akibat pemasangan vipisan itu karena ini tindakan pembedahan ya, jadi kemungkinan masuk kuman, bakteri atau yang lainnya sehingga terjadi sepsis, kemudian endokarditis bakterial, endokarditis. Kalau tadi yang dipasang dengan ventrikulopleural ya, kemungkinan bisa terjadi endokarditis bakterial. Ada infeksi luka, kemudian nefritis shunting. Ini kalau tadi dihubungkan dengan ventrikulo uretrostomi kemungkinan mengalami ini ya. Kemudian meningitis radang otak, dan ventrikulitis radang pada ventrikel. Ini karena proses operasinya tadi yang saya sampaikan. Jika operasinya mungkin proses pemasangannya
proses pemasangannya ada infeksi dari bakteri atau selama proses penyembuhan lukanya itu terjadi invasi tadi bakteri, maka bisa terjadi infeksi. Kemudian jadi subdural hematom. Subdural hematom terjadi karena reduksi cepat dari tekanan intrakranial dan ukuran, yaitu bisa terjadi juga. Kemudian yang lainnya adalah peritonitis, radang peritoneum, abses abdominal, perforasi organ-organ abdomen oleh kateter pada saat pemasangan, ya mungkin ada beberapa kerusakan organ-organ abdomen waktu pemasangan kateter. Kemudian ada fistula. Fistula itu saluran yang bisa terjadi karena proses penyembuhan lukanya tidak maksimal, jadi tidak menutup dengan sempurna sehingga terjadi fistula. Fistula itu saluran. Kemudian hernia dan ileus. Bisa juga terjadi ileus, yaitu peristaltik khususnya tidak berjalan dengan maksimal atau bahkan terjadi hernia. Itu beberapa komplikasi dari pemasangan bebisan. Nah, di sini kita sampai ke asuhan keperawatan, yaitu dari mulai pengkajian sampai nanti implementasi, ya, seperti itu. Dari pengkajian itu yang penting di sini ada riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan itu riwayat cedera kepala atau infeksi cerebral. Apakah ada riwayat cedera kepala atau infeksi cerebral, seperti itu penting. Kemudian pengkajian fisik, apakah ada keluhan yang lain seperti myelomeningokal atau spina bifida, ya, nama lainnya myelomeningokal. Dan pengkajian fisik terkait dengan lingkar oksipitofrontal, lingkar kepala. Lingkar kepala mungkin yang sudah belajar sebelumnya di blok 2.4 tumbuh kembang anak, ini ada lingkar kepala normal pada anak, jadi grafiknya seperti ini. Kemudian ini yang seperti ini mikrosefali, ini makrosefali, ya. Jadi yang kita perhatikan terkait dengan yang kita perhatikan terkait dengan hidrosefalus ini adalah lingkar kepalanya terjadi makrosefali seperti ini, gitu. Nah, ini selanjutnya adalah pengkajian, ya. Di pengkajian ini masih lanjutan dari yang tadi di pengkajiannya. Kemudian kita cari data terkait dengan observasi manifestasi klinis hidrosefalus, yaitu adanya tanda gejala yang bervariasi. Jadi tanda gejala dari hidrosefalus ini bervariasi tergantung dengan progres penyakit maupun tadi toleransi masing-masing individu sesuai dengan kondisinya. Untuk bayi itu akan terjadi peningkatan lingkar kepala yang tadi yang cukup signifikan atau terjadi makrosefali atau gejala yang lain yaitu vomiting, muntah, ya. Kemudian biasanya mengantuk atau letargi, itu iritabilitas, rewel. Kemudian terjadi sunsetting. Sunsetting itu matanya seperti ini. Jadi seperti ini, ya. Matahari tenggelam itu. Dan bisa juga terjadi kejang. Itu tanda gejalanya pada bayi. Kalau pada anak yang lebih dewasa, biasanya tadi karena tulang otaknya sudah tidak bisa mengembang, maka tanda gejalanya tadi yang termasuk hidrosefalus occulta tidak tampak, tapi dari tanda gejalanya mengarah ke tanda gejala peningkatan tekanan intrakranial. Ya, misalnya sakit kepala, kemudian diikuti dengan muntah, mual, pandangannya blur atau tidak jelas dan double. Kemudian bisa juga terjadi sunsetting. Kemudian ada masalah dengan keseimbangan, koordinasi yang buruk, inkontinensia urin, kemudian perkembangan tumbuh kembang yang perkembangan anak yang melambat atau bahkan tidak mengalami perkembangan, letargi. Kemudian ini tandanya mengantuk yang berlebihan, iritabilitas, ya, sensitif, gitu, ya. Kemudian atau rewel, kemudian perubahan dari personality, kepribadian atau kognisi terkait dengan tadi misalnya
kehilangan memori. Nah, setelah tadi ke pengajian, kita masuk ke diagnosis. Diagnosis yang mungkin bisa muncul pada pasien-pasien dengan hidrosefalus diantaranya diskontinuitas proses keluarga dengan kondisi terkait pergeseran pada satu kesehatan anggota keluarga, kemudian resiko cedera dengan kondisi terkait disfungsi integratif kenaikan TIK, resiko infeksi dengan kondisi terkait prosedur invasif, yaitu pemasangan pipisan, kemudian resiko kerusakan integritas kulit dengan faktor resiko tekanan pada tonjolan tulang, resiko keterlambatan perkembangan dengan kondisi terkait cedera otak. Untuk diagnosis 1, itu NOC yang bisa kita ambil ada adaptation to physical disability, ya, adaptasi terhadap disabilitas fisik. Karena pada pasien-pasien seperti ini biasanya memang mengalami disabilitas fisik yang kronis, ya, apalagi yang tadi sudah kita lihat kepalanya membesar seperti itu, dan pasien dalam kondisi yang bayi-bayi yang mengalami hidrosefalus biasanya tidak bisa mengalami keterlambatan perkembangan, jadi harus tergantung di tempat tidur terus sampai dewasa kalau masih umurnya masih panjang, ya. Intinya semua aktivitasnya itu tergantung full sampai dia dari bayi sampai usia maksimal yang bisa dicapainya berapa gitu. Kemudian ini NOC-nya itu family coping, jadi yang ingin kita capai adalah coping keluarganya positif. Bagaimana dengan kondisi pasien yang tadi terbaring dan ketergantungan total, itu keluarga bisa memberikan asuhan keperawatan yang maksimal gitu. Kemudian ini family participation in professional care, jadi kita juga nanti outcome-nya itu bagaimana keluarga itu bisa melakukan perawatan mandiri, ya, melakukan perawatan mandiri bekerja sama dengan perawat untuk melakukan perawatan pada anak. Nah, NIC-nya itu peningkatan keterlibatan keluarga dan peningkatan coping. Jadi kita libatkan keluarga dalam proses perawatan selama di rumah sakit, ya, nanti diharapkan outcome-nya bisa melakukan perawatan mandiri di rumah, juga peningkatan coping bagaimana pasien bisa beradaptasi dengan kondisi salah satu anggota keluarga yang ketergantungan total pada perawatan seperti itu. Selanjutnya diagnosis yang kedua, ya, resiko cedera dengan kondisi terkait disfungsi integratif kenaikan TIK. Nah, di sini outcome yang kita bisa kita buat yaitu adalah kontrol kejang dan kontrol resiko. Kontrol kejang karena kita lihat ketika pasien mengalami kejang bisa menyebabkan cedera, baik cedera fisik maupun cedera otak, ya. Cedera fisik misalnya pasien bisa jatuh kemudian atau pasien bisa terluka, itu bagian dari cedera. Nah, NIC yang bisa kita ambil adalah manajemen kejang, di mana apa yang kita lakukan manajemen kejang seperti ketika pasien kejang apa yang kita lakukan, memiringkan, misalnya mencegah aspirasi, ya, kemudian menghindarkan dari benda-benda tajam, kemudian memasang tang spatel supaya lidah pasien tidak tergigit, itu bagian dari manajemen kejang. Manajemen lingkungan termasuk dengan risk control itu, jadi manajemen lingkungan dan identifikasi resiko, ya. Jadi kira-kira yang bisa, jadi NIC selanjutnya yang bisa kita ambil adalah manajemen lingkungan dan identifikasi resiko. Identifikasi resiko kita bisa pantau dari kondisi pasien, yaitu pada tekanan intrakranialnya meningkat atau tidak. Jika mulai terjadi tanda-tanda peningkatan intrakranial, maka harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan, apakah tadi sumbatan dan sebagainya. Jangan sampai pasien terjadi kejang karena peningkatan tekanan intrakranial. Termasuk juga tadi manajemen lingkungan, ya. Manajemen lingkungan sudah kita bahas. Manajemen lingkungan itu terkait dengan kejang ini, bagaimana kita memberikan lingkungan yang aman untuk pasien. Jadi jangan sampai ketika pasien terjadi kejang itu menimbulkan cedera yang lebih fatal karena misalnya kena benda-benda tajam atau benda-benda yang keras. Nah, untuk diagnosis yang ketiga ada risiko infeksi dengan kondisi terkait prosedur invasif. Prosedur invasif itu pipisan. Outcome yang kita
buat bisa dengan kontrol infeksi, ya, proses imun, risk control infection process, kemudian imun status, itu yang dua kondisi yang berbeda, dan self care hygiene. Kemudian bagaimana supaya tidak terjadi infeksi atau imun statusnya pasien maksimal, kemudian kontrol infeksinya bisa optimal, ya, kemudian self care hygiene-nya juga optimal. Itu kita NIC bisa kontrol infeksi. Kontrol infeksi itu artinya untuk menjaga kebersihan pasien, memandikan pasien, ya, kemudian dia memberikan nutrisi yang maksimal, kemudian memfasilitasi tidur yang optimal, kemudian bisa menghindari membatasi berkunjung, kemudian cuci tangan, yaitu bagian dari beberapa yang bisa kita lakukan terkait dengan kontrol infeksi dan nutritional monitoring untuk mencapai status imun yang optimal, mencegah infeksi dan self care hygiene pada pasien. Nah, diagnosis yang keempat yaitu resiko kerusakan. Diagnosis yang keempat yaitu resiko kerusakan integritas kulit dengan faktor resiko tekanan pada tonjolan tulang. Karena pada pasien-pasien ini biasanya terbaring lama seperti itu, dan agak susah juga dimiringkan, ya. Ya, paling maksimal kita miringkan kanan kiri, ya. Nah, pada tulang-tulang yang menonjol baik kepala maupun organ yang lain itu bisa terjadi tadi resiko kerusakan integritas kulit. Itu noknya yang bisa kita ambil yaitu tisu integrity, skin and mucous membrane, ya, dalam kondisi yang optimum. Kemudian body positioning bisa kita lakukan dengan tadi outcome-nya adalah membuat body positioning-nya pasien berjalan dengan baik. NIC-nya apa? Intervensi bisa kita lakukan skin surveillance, kita observasi apakah ada kemerahan tidak pada area-area penonjolan atau bagian tubuh yang lain, kemudian atau bahkan sampai ke luka dekubitus, ya. Pencegahan luka tekan bisa memberikan kasur dekubitus, kemudian memberikan lotion seperti virgin coconut oil pada area-area yang menonjol, ataupun dengan positioning, merubah posisi pasien setiap 3 jam dari terlentang, miring kanan, miring kiri, paling itu yang bisa dilakukan, ya. Kemudian selanjutnya diagnosis yang kelima itu resiko keterlambatan perkembangan dengan kondisi terkait cedera otak. Tadi saya sampaikan pasien-pasien seperti ini biasanya akan mengalami keterlambatan perkembangan, ya. Meskipun kita bisa, apa yang bisa kita lakukan? Yaitu kita bisa meminimalkan kondisi itu, yaitu dengan tetap melakukan tadi stimulasi perkembangan sesuai dengan usia untuk mencapai tadi, ya, NOC-nya knowledge, parenting knowledge, infant care, dan child development. Jadi bagaimana kita nanti mengajarkan pada orang tua tahapan tumbuh kembang yang sesuai untuk anak, dan perlu dilakukan stimulasi seperti itu. Jadi kesimpulannya tadi terkait apa hidrosefalus, yang konsepnya seperti apa, patofisiologinya seperti apa, tadi kita jelaskan di depan, ya. Diagnosis keperawatan terkait dengan itu apa, NIC dan NOC. Karena kita tidak ke pasien, jadi pembahasan tentang keperawatan hanya terkait dengan intervensi, kemudian intervensi itu nanti kita implementasikan dan kita evaluasi. Seperti itu intervensi yang kita pakai, ya. Baik, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Silahkan untuk tanya jawab nanti bisa langsung ke saya melalui kuliah siang hari nanti. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.